Kita lanjut kepada tata nama alkana. Yang pertama, rantai tidak bercabang. Nah, untuk rantai tidak bercabang, penamaannya yaitu diberi awalan normal atau N kecil, kemudian diikuti nama alkananya sesuai jumlah atom C. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini adalah rantai karbon tidak bercabang. Maka namanya ini kita buat diberi awalan N atau normal. Kemudian kita hitung jumlah C pada rantai ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti adalah normal heksana. Selanjutnya, barangkali anak-anak kami beranggapan rantai itu hanya berbentuk lurus. Tidak. Karbon atau rantai karbon bisa berbelok-belok. Contoh saya ambil atau begini. Boleh. Tidak harus lurus. Yang pasti rantai ini tidaklah bercabang. Lalu apa nama senyawa hidrokarbon ini? Tetap tidak bercabang, kita beri awalan normal. Lalu kita hitung jumlah atom C pada rantai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8, nama alkananya adalah oktana. Itulah rantai karbon tidak bercabang. Yang kedua, untuk rantai karbon bercabang, ini ada 3 jenis. Saya buat yang pertama, bercabang 1. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, tentukan rantai terpanjang. Maksudnya rantai terpanjang ini adalah rantai utama yang memiliki atau jumlah atom C terbanyak. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan cabang. Nah, cabang seperti pada keterangan alkil, dia adalah berfungsi sebagai cabang. Berarti di sini tentukan cabang yaitu alkil. Kemudian langkah yang berikut, kita beri nomor atau nomori atom C dari rantai utama dengan syarat, ada syaratnya, yaitu syaratnya cabang harus terikat pada atom C dengan nomor terkecil. Lalu apa lagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita buatlah penamaannya. Nah, cara memberikan namanya yang pertama
kita tulis dulu nomor cabang, diikuti nama cabang, kemudian nama alkananya. Maksudnya nama alkana sesuai dengan jumlah atom C terpanjang. Itulah penamaan dari alkana kalau dia bercabang satu. Saya ambil contoh. Seperti ini. Nah, yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang. Artinya rantai yang memiliki jumlah C terbanyak. Ini dia rantai utama. Nah, jumlah C-nya ada sebanyak 6, berarti namanya ini adalah heksana, nama rantai utama. Kemudian tentukan cabang atau alkil. Ini dia cabangnya. C-nya 1, berarti namanya adalah metil. Langkah ketiga, kita beri nomor dengan syarat cabang metil ini harus terletak pada nomor terkecil. Kalau kita hitung dari kanan, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, maka cabang terletak pada nomor 5. Namanya, kalau kita dari kiri ya, namanya ini adalah 5 metil, kemudian rantai utamanya 6 heksana. Apakah penamaan ini betul? Ini adalah penamaan yang salah. Kenapa? Kita harus menghitungnya dari kanan. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Dengan menghitung dari kanan, maka cabangnya itu terletak pada atom C nomor 2, bukan nomor 5. Sehingga penamaan yang betul adalah nomor cabang nomor 2, kemudian nama cabang metil, baru nama rantai utamanya adalah heksana. Jadi seperti ini yang betul. Itulah contoh yang bercabang 1. Yang B, bercabang 2 atau lebih dan sejenis. Apa maksudnya dan sejenis ini? Maksudnya cabangnya itu ada 2 cabang, 3 cabang, tapi sejenis. Nah, caranya tetap kita tentukan rantai terpanjang, tentukan cabang, lalu kita beri nomor. Cuman ada syaratnya lagi. Yang pertama, jumlah nomor cabang harus terkecil. Yang pertama. Yang kedua, penulisan cabang diberi awalan di jika jumlah cabang sama dengan 2 sejenis, kemudian tri sama dengan 3, tetra sama dengan 4, penta sama dengan 5, heksa sama dengan 6, cabang yang sejenis. Itu penulisan cabang diberi awalan di. Ditambah lagi urutan penamaannya. Jadi kita buat penamaannya. Pertama, nomor cabang, jadi ditulis semua nomornya. Kemudian awalan, maksudnya kita pakai di, tri, tetra atau penta. Kemudian nama cabang, baru terakhir diikuti nama alkananya.
Nah, begitulah urutan penulisan nama Alkana bila cabangnya dua atau lebih tetapi sejenis. Saya ambil contoh. Seperti ini. Langkah pertama tetap seperti nomor 2, kita tentukan dulu yang terpanjang, tentu yang ini. Kebetulan jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja, kita buat 7 supaya tidak sama dengan contoh yang di atas. Kita buat 7, berarti namanya adalah heptan, itu nama rantai utamanya. Lalu di luar rantai utama ada cabang sebanyak 3 dan sejenis. Kenapa sejenis? Semuanya adalah metil, metil, metil. Nah, sekarang kita beri nomor juga. Tetap kita beri nomor dengan syarat jumlah nomor cabang harus terkecil. Jadi kalau kita hitung dari kiri, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka cabang terletak pada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau dari kanan, maka cabang terletak pada nomor 4, 5, 6. Maka yang benar harus dari kiri. Ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Nah, jadi sudah kita buat. Maka kita beri namanya seperti ini. Nomor cabang dituliskan semua. Berarti ada nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4. Itu nomor cabang. Awalan, kalau dia 3 berarti diberi awalan tri. Kemudian nama cabang. Nama cabang adalah metil. Kemudian nama alkananya ini sebanyak 7, heptan. Itulah tentang pemberian nama kalau cabangnya 2 atau lebih tapi sejenis. Yang ke C, kita buat bercabang 2 atau lebih berbeda jenis. Maksudnya di sini cabangnya nggak sama. Barangkali nanti ada cabangnya metil, etil, propil dan lain-lain. Nah, apa yang perlu kita tambahkan dengan peraturannya? Yang pertama, cabang terpanjang harus mendapat nomor terkecil. Itu dia syarat yang pertama. Kemudian penulisan cabang harus sesuai abjad. Nah, kira-kira itu aturan tambahan bila bercabang 2 atau lebih tetapi cabangnya berbeda jenis. Penamaannya pertama nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama. Inilah penamaan alkana bila bercabang 2 atau lebih tetapi berbeda jenis. Saya ambil contoh. Ini dia. Ini kita tentukan dulu rantai terpanjang juga, tetap kita tentukan
Tentu yang terpanjang kita hitung ini. Inilah dia rantai yang memiliki C terbanyak. Ada sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat aja panjang 9. Kalau 9 namanya adalah nona. Nah, nona. Nah, di luarnya itu ada cabang. Ini cabangnya ada 4 ya. Ini cabang. Ini juga cabang, ini cabang, ini cabang. Ada 4 cabang. Apa maksudnya cabang terpanjang? Ini dia, cabangnya terpanjang ini. Panjang namanya ini adalah C-nya 3 hanya pasti 7 nih. Namanya adalah profil. Kemudian ini cabang juga C-nya 2, C2H5. Ini namanya adalah etil. Ini cabang atas bawah sejenis, ini namanya metil. Ini juga metil. Lalu kita memberi nomor. Katanya begini, cabang terpanjang harus mendapat nomor terkecil. Ini maksudnya ini, bahwa si profil ini harus mendapat nomor terkecil. Kalau kita hitung dari kanan, maka dia terletak pada nomor 6. Kalau kita hitung dari kiri, maka cabang terpanjang ini terletak pada nomor 4. Berarti yang betul adalah dari kiri. Ini C nomor 1 dan seterusnya. Nah, setelah selesai kita berikan namanya. Penamaannya, nomor cabang harus sesuai abjad. Siapakah lebih dulu? P, kemudian E, M. Maka secara abjad E lebih dulu. Maka kita tulis nomor si ini, si etilnya. Berarti dia pada nomor 5, kemudian nama cabang etil. Itu untuk cabang etil. Kemudian antara metil dengan profil abjad mana duluan? M. Berarti metil ada 2 sejenis. Maka dia pada nomor 6, nomornya 22, nomor 6 dan nomor 6 baru beri awalan. Karena ada 2 yang sama, diberi awalan di, baru namanya. Kemudian cabang yang terakhir, yang terpanjang ini P, dia pada nomor 4. Kemudian nama cabang profil. Lalu diakhiri dengan nama rantai utama atau alkananya ya. Kalau dia 9 berarti nona. Sampai di sini tentang tata nama alkana. Semoga anak kami dapat memahaminya, dan selanjutnya akan kita pelajari tentang alkena. Semangat pagi, terima kasih.